Shalom, selamat bertemu kembali pada kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk kita bisa bersama-sama mempergunakan waktu yang ada ini. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Engkau Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, yang mencintai kami, menyayangi kami, dan terus mengajar kami, membimbing, menuntun, dan memimpin hidup kami. Kami menyerahkan waktu yang ada ini untuk kami pakai dan pergunakan bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu dan belajar dari kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman dan penuntun dalam langkah-langkah perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan waktu yang ada, urapi kami, Roh Kudus bekerja untuk mengajar setiap pribadi kami, singkapkan dan wahyukan kebenaran-kebenaran-Mu menjadi terang yang bersinar, bercahaya, dan suluh yang hidup akan menerangi langkah-langkah kaki kami mengiring Engkau dan mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membaca dan kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa mendengar, saya akan membacakannya yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian: Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari satu ayat firman Tuhan ini yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 yang sudah kita baca dan kita dengar bersama, berkata, jagalah hatimu. Dan kalimat jagalah hatimu saya jadikan judul untuk membawa kita merenungkan apa yang menjadi maksud Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-4 ayat 23 mengenai jagalah hatimu, atau tentang hati yang harus dijaga, ya. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari terjemahan yang lain berkata, yaitu tetap dari Amsal pasal 4 ayat 23 berbunyi demikian, saya akan bacakan. Jagalah hatimu dengan segenap ketekunan, karena dari situlah keluar masalah kehidupan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, yang dimaksud dengan ketekunan dalam terjemahan yang berbeda dikatakan jagalah hatimu dengan segenap ketekunan. Maksudnya adalah jagalah hatimu dengan kesungguhan. Ya, kita melihat dalam arti bahasa Indonesia, ya. Pertama, kata jaga artinya dikawal, ya. Dikawal itu sama seperti seorang petugas piket atau penjaga keamanan yang tidak boleh tertidur. Itu arti kata jaga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kemudian arti kata hati dalam bahasa Indonesia itu adalah tempat menyimpan sesuatu, ya. Jadi jagalah
hati artinya, dan itu yang saya sudah sampaikan tadi, saya jadikan judul dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Arti jaga hati adalah mengawal atau mengamankan tempat menyimpan sesuatu supaya terawat dan selalu bersih. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ada pertanyaan, mengapa hati harus kita jaga? Ya. Pertama, karena dari hati terpancar atau terlihat keluar kehidupan seseorang, ya. Seperti yang ada di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 yang sudah kita baca dan kita dengar bersama tadi, ya. Karena dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan itu menjadi dasar yang kuat untuk kita harus menjaga hati, karena dari hati terpancar, terlihat keluar kehidupan pribadi seseorang, ya. Dan yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati, atau mengapa hati ini harus dijaga, ya. Yang kedua, karena bisa terkontaminasi atau tercemar, ya. Ayatnya terdapat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-24, ya. Kita akan lihat dan baca bersama di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari Roma pasal 1 ayat 24 jelas berkata bahwa hati, keinginan hati dan keinginannya bisa tercemar, ya. Itu sebabnya harus kita jaga, harus kita rawat. Dan dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 24 tadi jelas sekali, ya, ketika pribadi seseorang menyerahkan diri kepada keinginan hatinya akan kecemaran, ya, maka orang itu akan hidup, ya, di hadapan Tuhan menjadi orang yang tercemar. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-17, ya, yang berbunyi demikian, jagalah hatimu, saya ulangi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, ya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudara, dari dua ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 1 ayat 24 dan Amsal pasal 23 ayat 17 ini menjadi alasan yang kuat untuk kita memperhatikan, melihat sikap hati kita, keadaan hati kita, sebab hati kita bisa terkontaminasi, bisa tercemar, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk kita melihat mengapa kita harus menjaga hati
atau kenapa hati harus senantiasa dan selalu kita jaga. Di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang keempat, Yesaya pasal 35 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jelas sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara, dikatakan di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang keempat bahwa kita harus menjaga hati dan selalu memperhatikan keadaan hati kita, karena hati kita itu ternyata bisa tawar. Ya. Arti kata tawar itu Bapak Ibu dalam bahasa Indonesianya supaya lebih jelas, ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat, ya, yang dimaksud oleh firman Tuhan di dalam ayat yang kita baca bersama-sama dan kita dengar pada kesempatan ini. Arti kata tawar itu adalah hilang keberanian dan tidak gembira. Jadi orang yang hilang keberaniannya dan tidak memiliki kegembiraan atau kesukaan, sukacita, kesenangan, itu arti kata tawar. Ya, di antara begitu banyak arti kata tawar dalam bahasa Indonesia, saya ambil 2 poin ini, ya. Hilang keberanian dan tidak gembira. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal yang ke-35 dan ayat yang keempat, ya, di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang keempat berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan melihat umat Tuhan dalam keadaan tidak memiliki keberanian dan tidak ada memiliki kegembiraan lagi. Itu sebabnya melalui Nabi Yesaya Tuhan berfirman dan menyampaikan pesan kepada umatnya supaya mereka yang sedang tawar hati, yang mengalami kehilangan keberanian, ya, Bapak Ibu saudara-saudara, hilang keberanian itu bisa saja dulu mereka memiliki keberanian, kemudian keberaniannya sekarang sudah tidak ada lagi atau berkurang. Dulu mereka pemberani, sekarang mereka hidup ragu-ragu, bimbang dan dalam ketakutan. Itu sebabnya mereka tidak memiliki kegembiraan. Dan Tuhan melihat keadaan seperti itu, Dia berfirman kepada umatnya melalui hambanya Nabi Yesaya, supaya mereka yang tawar hati, dikatakan kuatkanlah hati, janganlah takut, ya. Lihatlah, artinya pandanglah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada umatnya yang disayangi, yang tidak dibiarkan, kuatkanlah hati, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara, apabila ada di antara kita yang sedang mengalami keadaan seperti dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan ini, hati kita sedang tercemar, hati kita sedang tawar, sehingga tidak ada keberanian, tidak ada kegembiraan, ya Bapak Ibu, oleh karena berbagai macam penyebab, terlebih di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang kita alami dalam rumah tangga, di lingkungan pekerjaan, bahkan di tengah-tengah situasi pelayanan sekalipun. Ini bisa terjadi pada siapapun Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itu sebabnya dikatakan
dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, dalam kalimat pertama, dan itu saya jadikan judul dalam penyampaian saya pada kesempatan ini, jagalah hati, ya. Karena hati harus dikawal, dan hati itu harus dijaga dengan kesungguhan. Oleh sebab apa? Dikatakan hati itu tempat menyimpan sesuatu, dan dari dalam hati itu juga terpancar, terlihat kehidupan pribadi seseorang. Dan bagian yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana cara, ini yang ingin saya sampaikan, ya. Bagaimana cara kita supaya bisa menjaga hati, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya hanya mengambil beberapa contoh, walaupun dalam waktu yang singkat kita belajar bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya banyak waktu yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan untuk kita bisa pakai belajar kebenaran firman Tuhan secara pribadi, untuk kita merenungkan, untuk kita membacanya, baik di rumah pada waktu kita sendiri atau bersama keluarga, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya ingin kembali mengajak bagaimana cara menjaga hati, ya, bagaimana supaya kita bisa selalu menjaga hati, hati yang bisa tercemar, hati yang bisa tawar, ya, dan itu harus kita perhatikan, harus kita jaga. Dan bagaimana caranya? Pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari Mazmur pasal 57 ayat yang ke-8, kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-8, ya. Saya akan bacakan, yang berbunyi demikian: hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 8 berkata, hatiku mengikut firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadi cara kita untuk menjaga hati, Bapak Ibu, salah satunya dengan memeriksanya secara rutin, ya. Jadi kita harus rutin memeriksa hati kita, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam hidup kita tidak hanya kesehatan atau organ tubuh kita yang harus kita periksa, yang harus kita kontrol, harus kita cek, ya, secara rutin, secara teratur. Tapi hati kita juga harus kita selalu periksa, harus kita kontrol, harus kita perhatikan, ya. Supaya apa? Supaya dia tidak tercemar, dia tidak tawar oleh karena berbagai macam penyebab, ya. Dan itu sebabnya salah satunya firman Tuhan menyampaikan kepada kita supaya kita belajar menjaga hati dengan mengikuti firman-Mu, dikatakan di dalam Mazmur 27 ayat 28 tadi. Hatiku mengikuti firman-Mu. Jadi cara kita untuk melihat keberadaan hati kita, untuk memeriksa bagaimana sikap hati kita, yaitu dengan mengikuti firman Tuhan, ya. Dan jelas sekali apa yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur ini berpesan kepada kita, ya, bahwa apabila hati kita mengikuti firman-Nya, firman Tuhan, ya, sudah pasti hati kita
tetap dalam keadaan baik. Artinya tidak tercemar, tidak terkontaminasi, dalam keadaan selalu terawat, terjaga, dan bersih senantiasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir, ya, bagaimana cara menjaga hati kita supaya selalu bisa terhindar dari kecemaran, dari ketawaran, dan dari berbagai macam hal yang bisa mengotori hati kita. Yang terakhir, yaitu kita harus selalu secara rutin membersihkannya, ya. Bagaimana caranya? Kita melihat dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-10. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-10, yang berkata demikian. Jadikanlah, saya ulangi, Kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang saya maksud adalah kitab Mazmur yang berbunyi demikian dalam kitab Mazmur. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada ayat yang berbunyi begitu di dalam kitab Mazmur, ya, bahwa pemazmur berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya, jadikanlah hatiku bersih, ya, tidak kotor, tidak tercemar, ya Tuhan, ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jelas sekali bagaimana kebenaran firman Tuhan sore hari ini, ya. Yang saya maksud tadi adalah Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara bisa membaca dan bisa mendengar. Saya akan bacakan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Mazmur 51, Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12. Penulis kitab Mazmur ini menyadari kemampuannya terbatas, kekuatannya terbatas untuk dia bisa secara pribadi menjaga hati supaya selalu bersih. Itu sebabnya dia minta kepada Tuhan supaya membersihkan hatinya dan memperbaharui rohnya, memperbaharui dan mentahirkan hatinya. Begitu juga kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebab dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dalam terjemahan yang berbeda yang saya sudah bacakan tadi, jagalah hatimu dengan segenap kesungguhan, karena dari situlah keluar masalah kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, ya, Bapak Ibu bisa baca dan bisa pelajari, dikatakan di sana. Intinya yang saya ingin sampaikan, ada perempuan yang melihat pohon, ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kemudian pohon itu ada buahnya. Kemudian buah dari pohon itu menarik hati, sehingga kemudian dia terpengaruh, terpedaya, dan dia tidak sanggup untuk menolaknya. Dia mengambil buah itu dan dia memakannya. Kemudian dia mengambil buah itu, dia beri kepada suaminya. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Suaminya terima, kemudian suaminya juga makan. Dan itu kemudian menjadi salah satu contoh
pelajaran berharga bagi kita. Dari sanalah sumber masalah kemudian ketika perempuan itu bersama suaminya jatuh ke dalam dosa dan terus sampai kepada generasi angkatan zaman dan masa di mana kita hidup sekarang ini. Dan apa yang ada dan yang terdapat dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Sebab apabila kita tidak menjaga hati dengan kesungguhan, maka dari sana selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah menjadi berkat untuk kita terus bisa menjaga hati dengan baik, sehingga hati kita selalu tulus dan murni, dan kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati, dan kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tersimpan di dalam hati kami yang bersih, dan biarlah kami menjaga, merawat, dan memelihara firman itu di dalam hati kami seperti tanah yang subur, sehingga pada waktunya dia akan bertumbuh dengan baik. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami dimanapun kami berada, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.